Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herin Hamzah di channel YouTube Herin Hamzah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan buku penjelasan ensiklopedi Islam Kafah ini di edisi video yang ke-31, kita akan membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 56 hingga 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا ta'saw fil ardi mufsidin. Yang artinya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur, dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah itu dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka.
Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Pada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam senantiasa tercurah sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan atas semua keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini Allah taala masih memberikan kepada saya, kepada Anda, berbagai macam nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Dan dari semua nikmat-nikmat tersebut, tentulah nikmat yang paling besar, yang tiada bandingnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sebab dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam, Allah masih berikan kita kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa sholat berjamaah di masjid di subuh, dan untuk bisa mengingat Allah, menyebut nama Allah, bermohon ampun kepada Allah Ta'ala di hari yang cerah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat-nikmat itu atas karunia dan rahmat dari Allah juga tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan video yang ke-31 ini kita masih membahas, mengumpas satu persatu masih tentang buku ensiklopedia Islam Kafa yang masih bab 1 tentang tauhid dan akidah, dan masih juga tentang indahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang agung, yang mulia, serta sifat-sifatnya. Maka di kesempatan kali ini kita masih membahas sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-14, Ya Ghaffar, yang artinya yang Maha Pengampun, yang senang memberikan ampunan, yang terkenal dengan ampunannya dan sangat senang memberikan ampunan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa surat keempat surat An-Nisa itu ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sering-seringlah kita membaca Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibaca dengan sepenuh hati dan jiwa, dibaca dengan hati yang khusyuk, rendah hati, tawadu, mohon sama Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan karena kita sering baca istighfar ini atau yang lainnya sehari, kalau bisa 100 kali, 1000 kali, dan tak terbatas sesuai dengan kemampuan Anda tentunya. Ya tentu lebih baik kalau tak terbatas, jadi nggak terpatok harus 100 kali, sedikit kalau ada orang yang 1000 kali. Kalau 1000 kali ada orang yang lebih banyak, jadi semampunya. Nah, karena Allah tidak pernah membebani seorang hamba
siapapun hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau sering-sering kita membaca Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, yang pertama kita diberikan ketenangan oleh Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita sebanyak butiran pasir di lautan, sebanyak gumpalan awan di langit yang membumbung tinggi, sebanyak dedaunan yang berada di pohon-pohonan, sebanyak butiran debu yang ada berterbangan di muka bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah memiliki sifat yang mulia, yang maha agung, yaitu yang maha pengampun, senang memberikan ampunan, lagi maha penyayang. Nah, kalau kita sering baca itu, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dengan penuh hati dan jiwa, sungguh-sungguh maksud saya. Nah, mudah-mudahan dengan baca Ya Ghafar ini juga, karena orang yang meminta ampun, maka insya Allah akan Allah berikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau Anda tuh ingin sehat, banyak istighfar. Kalau kita rezekinya seret, itu karena kita banyak dosa. Kalau kita sakit, itu karena kita banyak dosa. Kalau kita belum punya anak, bisa jadi kita banyak dosa juga. Kalau kita belum memiliki pasangan, bisa juga karena kita banyak dosa. Karena sebelum punya pasangan kita sudah berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Atau kalau kita sudah punya istri, punya anak, ada rezeki, kemudian kita resah, gelisah, itu karena kita banyak dosa. Bisa jadi Allah berikan semua permintaan kita, tapi kita masih saja resah, gelisah. Itu karena kita banyak dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus bin Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa saya, doa istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Rabb. Khalaqtani, dan engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya Allah, aku telah berjanji denganmu sesuai dengan kemampuanku. Ketika di alam ruh, engkau bertanya kepada kami, alastu bi rabbikum, apakah engkau beriman kepadaku? Qala, berkata kami, iya ya Allah, kami berjanji untuk beriman kepadamu. Maka Abu Ulaka, ya Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung ya Allah, memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan dosa-dosaku, dari amal-amalku ya Allah, aku berlindung dari keburukan amal-amal diriku sendiri. Abu laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui ya Allah, abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat karunia yang kau berikan kepadaku sangat banyak ya Allah. Wa abu bi dzambi, aku mengakui nikmatmu sangat banyak, tak terhitung ya Rabb. Dan aku pun mengakui dosa-dosaku sangatlah banyak. Seperti banyaknya butiran pasir di lautan, seperti banyaknya gumpalan awan di langit yang membumbung tinggi, seperti banyaknya dedaunan yang di pohon dan yang telah berguguran di muka bumi, seperti banyaknya debu-debu yang berterbangan di seluruh muka bumi ini ya Rabb. Faghfirli, maka ampunilah kami, ampunilah diriku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku
kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, itu doa Sayyidul Istighfar. Anda harus cari di buku zikir pagi sore, Sayyidul Istighfar atau induknya, ibunya istighfar. Itu doa yang Masya Allah. Kalau Anda baca doa Sayyidul Istighfar ini dengan penuh hati dan jiwa, kalau bisa sampai meneteskan air mata kita, karena kita harus membayangkan dosa kita pasti banyak. Nggak mungkin dosa kita nggak banyak. Bayangkan dengan sepenuh keimanan, kata Rasulullah, dengan penuh iman dan takwa pada Allah, dan saat kita membaca doa Sayyidul Istighfar ini dan doa-doa istighfar lainnya, maka kalau kita membacanya di pagi hari Sayyidul Istighfar ini, kata Rasulullah, kemudian Allah takdirkan kita wafat di sore hari, mudah-mudahan, kata Rasulullah, kita ahli surga. Sebaliknya, kalau kita membacanya di sore hari dengan penuh keimanan dan ketakwaan doa Sayyidul Istighfar ini, maka insya Allah di malam harinya atau di pagi harinya kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi ahli surga. Banyak amalan-amalan yang bisa menjadi ahli surga kalau kita mengamalkan. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan dan kekuatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah sifat Allah Ta'ala yang begitu mulia, begitu agung, begitu mempesona. Allah menginginkan hambanya bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Maha penerima taubat. Allah ingin diri kita membersihkan. Allah senang sama hamba yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ingin, senang kalau hambanya itu kembali kepadanya. Tawwabin, bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Mutatahhirin, dan membersihkan, mensucikan diri kita, mensucikan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Bayangkan kalau kita memiliki wajah yang jerawat, bintik-bintik hitam, 1, 2, 3, akhirnya terkelupas hitam, muka kita nggak bersih, kotor, maka kita malu. Pada siapa? Ya kepada orang-orang. Kepada orang kalau melihat kita itu mukanya kenapa kotor banget, jerawatnya banyak, hitam, malu kita. Gak usah wanita, saya aja laki-laki juga malu kalau jerawat saya banyak. Sekarang masih banyak karena banyak dosa, itu juga karena banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Nah, ini fisik kotor karena kita nggak pernah kita bersihin, nggak pernah. Kalau ilmu kesehatan, karena saya juga jual sabun Sebu, sabunnya artis. Jadi saya dapat ilmunya dari sana ketika saya jual sabun Sebu, kemudian sabun Queen Marwa, itu sabun untuk membersih wajah. Jadi ternyata untuk membersihkan wajah itu ada caranya, ada trik-triknya. Pertama, supaya wajah kita tidak kusam, bercahaya. Nah, ini cahaya bukan karena wajah saya, tapi karena sinar handphone, sinar tablet. Nah, buat contekan. Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita itu ingin wajahnya bersih, tidak kusam, itu harus rajin. Pertama, mencuci tangan. Tuh. Ini ada kaitannya dengan taubat. Rajin cuci tangan dengan sabun cair. Ya, karena tangan kita ini megang itu, virus-virusnya banyak nempel di tangan. Nah, kalau kita megang virus, kemudian kita tangan ini kita nggak rajin cuci tangan, kita megang, ada jerawat 1. Kita pegang-pegang, terus kita kotak-kotak, terus kita pencet, terus ya. Kemudian air yang bekas kita pencet ini, dia menyebar ke virus yang lain. Akhirnya yang tadinya cuma 1, dia nyebar sini, jadi numbuh, jadi kotor, kemudian nambah, akhirnya jadi banyak. Nah, tangan ini bermula dari tangan yang iseng, yang jahil. Nah, tangan ini nggak mau diem. Kadang kalau lagi melamun, lagi pusing, lagi ya banyak masalah barangkali, selalu tangannya. Kadang ada orang sholat juga. Nah, itu bukan tambah sembuh. Nah, jadi yang pertama membersihkan muka dengan cuci tangan, membersihkan. Kemudian dengan apa? Nah,
Kemarin saya dibeliin sama istri saya skincare Devina namanya, satu paket. Ternyata untuk membersihin wajah aja, kalau sabun Queen Amarwa, sabun Sebu, ya kan itu cuma buat nyuci muka aja kan, bersih selesai. Gitu. Sabun Queen Amarwa juga sama, yang punya ustadz, yang punya juga orang-orang baik, alhamdulillah. Nah, sabun Sebu juga gitu ngebersihin. Pertama sebelum nyuci muka, nyuci tangan kita dulu yang harus dicuci pakai sabun cair. Sudah dicuci, kalau bisa wajah kita tuh kita kasih gayung, dikasih air hangat, bukan air panas, air hangat. Jadi tangan kita pegang, oh ternyata tangan kita mampu megangnya, nggak kepanasan. Kita bersihin wajah kita dengan air hangat. Supaya kenapa? Kuman-kuman yang ada di wajah ini tidak berkembang, mati dia. Kuman-kuman kecil-kecil tuh dengan air hangat itu, ya. Nah, kemudian setelah dibasuh dengan air hangat, barulah muka kita dicuci dengan sabun. Apakah itu sabun Queen Amarwa atau sabun Sebu yang bikin wajah kita glowing, bersih, bercahaya gitu ya. Memudarkan, kemudian menghilangkan, menyembuhkan jerawat, baik jerawat yang parah maupun jerawat yang kecil-kecil. Nah, kalau di skincare Deviana ini itu banyak banget. Jadi bukan cuma sabun, setelah itu sabunnya juga wangi, harum, ya, skincare Deviana ini kalau nggak salah ya. Nah setelah kita disabun wajah kita, ya, jadi tangan udah bersih tuh. Kalau nggak kumannya nanti akan nempel ke kita kumannya ke sabun ngumpul, kita gini malah bukan membersihkan wajah kita. Tuh. Kemudian apa lagi sahabat tuh? Kita setelah selesai itu kita pakai toner pembersih. Waduh, ini saya baru ngerti, baru 2 hari ini saya pakai toner. Saya sambil ibrah pelajaran, pakai toner, kapas pakai toner, dilapin, nah udah kayak perawan aja lagi. Kemudian setelah pakai toner kita pakai serum. Wah katanya serum ini, kata istri saya, yang paling bagus serum ini, paling mahal ayah, kata dia. Guru besar saya, istri saya, Nining Badiah, mudah-mudahan Allah jadikan dia wanita salehah. Nah, dikit pakai serum. Nah, serum itu kulit-kulit yang mati jadi sehat, ya, atau membunuh virus-virus kuman-kuman yang ada di wajah kita. Nah, pakai serum, dilapis. Itu dipakai di pagi hari dan di malam hari. Nah, kemudian setelah selesai nggak cukup, bayangkan sudah pakai sabun pembersih, kemudian pakai toner, pakai kapas, sampai hitam kapasnya tuh, sampai bersih berkali-kali, kapasnya 2 atau 3 kali bersih, selesai, pakai itu tadi serum. Nah, dipakaikan serum. Nah, kalau saya memakainya itu membaca doa, membaca salat Nabi, Bismillah. Karena kalau kita pakai doa, nggak pakai baca Bismillah, nggak pakai doa, nggak pakai salawat, ya nggak dapat pahala. Bagaimana setiap aktivitas kita mendapatkan pahala? Nyisir, baca saat ngaca, Allahumma ahsanta khulqi fahasin khuluqi, ya Allah baguskan ya Allah akhlakku, ya Allah perilakuku, ya Allah sebagaimana telah Engkau perbagus di wajahku, gitu. Termasuk nih wanita. Nah, jadi ketika kita memakai itu, setelah kita pakai sabun pembersih wajah, pakai toner, kemudian kita serum, kita ratakan seluruh tubuh kita, dan baru terakhir kita pakai krim. Kalau di pagi hari kita memakai krim pagi atau krim siang. Kalau kita sudah masuk malam, kita pakailah krim malam. Nah, saya biasanya pakai habis subuh nih, habis shooting kayak gini, nanti pakai Bismillah latihan. Karena pengen tahu bersih. Wajahnya saya juga orangnya waktu kemarin-kemarin nggak bisa menjaga kebersihan, asal aja. Akhirnya wajahnya yang kurang bersih lah. Nah, maka setelah itu saya pakai itu krim pagi. Nah, istri saya yang makan kadang. Kemudian pagi tadi jam 6 nih, jam 7, nanti sampai zuhur. Nah, asar saya pakai lagi. Sama, masih krim pagi. Kalau ada yang lain cuma 2 kali. Saya pakai lagi asar. Nah, karena asar sampai isya. Saya nggak pakai wudhu, nggak apa-apa. Sampai isya. Nah, habis isya baru pakai krim malam. Nah, bayangkan baru 2 hari, 3 hari, saya sudah merasakan kalau bersih itu ya, membersihkan kotoran, wajah enak. Saya juga kalau saya pakai sabun Queen Amarwa, mandi, enak badan kita yang tadinya keringetan, gatel misalnya, itu enggak gatel lagi. Terus kalau kita ada bekas luka, lama-lama tersamarkan. Pakai sabun Queen Amarwa atau pakai sabun Sebu. Promosi ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini ada kaitannya. Untuk merawat tubuh, wajah, semuanya, kita harus membersihkan diri kita. Kalaulah tidak kita bersihkan, maka akan kotor. Tubuh gatal-gatal. Kenapa tubuh kita gatal-gatal? Garuk sana, garuk sini. Karena kita nggak bisa menjaga kebersihan. Maka Allah Ta'ala menyukai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat kembali kepada Allah, kemudian hamba yang mensucikan diri, membersihkan diri. Rumah kalau kita nggak bersihkan, kotor, debunya banyak, nggak dipel, males, rumahnya kan berdebu dan nggak sehat buat seisi rumah. Di rumah kalau sampahnya nggak kita buang, bayangkan sehari 2 hari pasti rumah itu akan bau, bahkan ada laler, macam-macam binatang, serangga yang karena sampah nggak dibuang, dan itu tidak menyehatkan. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita tidak bersihkan diri kita dari dosa-dosa dengan istighfar, maka tentulah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dosa kita menumpuk, dan kemudian kita jadi resah gelisah. Itulah yang menyebabkan kalau wajah Anda tidak dibersihkan setiap hari, maka wajah Anda akan kotor. Nah, timbul jerawat, luka, akhirnya mukanya jadi nggak bersih. Tidak percaya, orang memandangnya nggak enak. Walaupun ada orang baik, walaupun Anda orang yang taat, tapi orang ngeliat kita, ih, ini jorok. Coba deh misalnya. Nah, kalau Anda sebagai seorang akhwat nih, misalnya Anda umahat, yang pakai cadar, burdah, nikop, jangan mentang-mentang pakai nikop tuh maunya bersih, tetap jaga kebersihan. Nikopnya harus bersih, ya kan? Dicuci nikopnya sehari, kalau minimal nggak bisa sehari 2 hari sekali dicuci, dikasih pengharum pewangi, dijaga kebersihan tubuh, rambut, semuanya, sehingga rumah kita juga bersih. Jangan akhirnya ada orang kadang berpikiran negatif kepada orang-orang yang pakai jilbab syar'i, nikop, kok bau. Enggak, harusnya kita menunjukkan kalau kita ini orang yang bersih. Sesungguhnya Allah menyukai keindahan, kebersihan. Tadi kata Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Pengampun, yang memberikan ampunan, senang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika datanglah seorang wanita dengan wajah tertunduk. Wanita ini begitu malu dan takut kepada Nabi Musa. Dia datang membawa harapan, keinginan, dia ingin curhat kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa adalah hamba Allah yang soleh. Maka dengan perasaan malu, takut, kemudian ada tetesan air mata yang mengalir di pipinya. Wanita ini ingin mengutarakan sesuatu yang sangat penting dan meminta agar Nabi Musa mendoakannya, agar persoalan yang sangat berat dia rasakan tersebut bisa diselesaikan. Sudah hilang bebannya kalau sudah diutarakan dengan orang soleh sekelas Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mempersilahkan wanita ini duduk, ya, temani dengan sahabatnya tentunya, mengutarakan apa persoalan yang dia ingin utarakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita ini menangis terseduh-seduh, takut dan malu, dan berkata, "Wahai Nabi Allah Musa," kata wanita ini, "tidakkah engkau marah ya Nabi Allah, bila aku benar-benar mengungkapkan, menyampaikan persoalan yang sedang kuhadapi ini?" Wanita ini begitulah memelas kepada Nabi Musa alaihissalam. Agar jangan, bila nanti dia sudah mengutarakan, menyampaikan, maka Musa jadi marah, dia takut. Jadi karena dia tertunduk, malu, gemetar, menangis, itu dia takut Nabi Musa marah. Karena dia tahu Nabi Musa ini
Rasulullah yang mendapatkan, Nabi Allah yang mendapatkan wahyu. Nah, maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita ini berkata, "Ya Nabi Allah, tidakkah jangan engkau marah ketika nanti aku mengutarakan, aku akan mengutarakan sejujur-jujur, sebenar-benar." Maka Nabi Musa mengatakan kepada wanita ini, "Silakan, utarakanlah, sampaikanlah. Saya tidak akan marah," kata Nabi Musa dengan santun, dengan lembut, dengan wajah yang baik. Maka wanita ini berkata, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya saya ini terhenti." Terus dia menangis terseduh-seduh. Cugukan dia. Seperti itulah kira-kira. Maka Nabi Musa diam, memperhatikan wanita ini tidak jadi berbicara. Maka setelah dilihat Nabi Musa wanita ini agak tenang, maka Nabi Musa kembali mengatakan, "Wahai ibu, saudariku karena Allah, utarakanlah, sampaikanlah, saya tidak akan marah." "Benar ya Nabi Allah, tidakkah kau marah?" "Tidak," kata Nabi Musa. "Baru mau mencerita ya Nabi Allah, saya ingin menyampaikan sesuatu." Nangis lagi dia. Nggak bisa dia. 2 kali Nabi Musa diam. Kalau kata saya mungkin begini kali, dah, ini orang kok nangis mulu, nggak nyampe-nyampein. Maka yang ketiga kalinya ditanya lagi kata Musa, "Ceritakanlah, nggak apa-apa, aku nggak marah." Sampai berulang-ulang Nabi Musa mengatakan kepada wanita tersebut. Maka yang ketiga kalinya wanita ini nangis terus-terusan, kemudian akhirnya menyampaikan juga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wanita ini pun akhirnya menceritakan. Jadi ketika ini baru ingin menceritakan, sang wanita ini menangis, takut, gemetaran tubuhnya. Dia berguncang hebat karena takut dan malu setelah merasa terhina tentunya, saudaraku. Sehingga dia mau menyampaikannya itu tersekat, ya, tersendat, susah ngomongnya itu loh. Karena dia merasa telah berbuat dosa. Untuk berbicara, nggak bisa dia untuk bicara. Jadi Nabi Musa berulang-ulang tuh, "Aku nggak akan marah. Apakah persoalan yang sedang dihadapi engkau, wahai wanita?" Kata Nabi Musa penasaran. Karena nih Nabi Musa ini penasaran, 3 kali kok nangis terus, ya. Nah, kemudian mulailah wanita ini memulai cerita dengan bibir gemetar, matanya menangis, matanya pandangannya tertunduk malu, ya. Akhirnya dia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya ini telah berbuat dosa kepada Allah Ta'ala." Kata wanita tersebut, "Saya telah berzina ya Nabi Allah. Dari hasil zina itu melahirkan seorang anak. Karena tidak kuat menanggung malu akan aib dengan masyarakat. Maka jadi setelah dia berzina, lahirlah anak. Maka dia malu. Maka karena malu, untuk supaya nggak malu sama menyebar, maka dibunuhlah. Maka anak itu aku bunuh." Kemudian wanita itu meminta nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan Nabi Allah agar bisa memberikan nasihatnya dan mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Karena wanita tersebut sungguh-sungguh sangat menyesali perbuatannya. Jadi wanita ini menyesal banget, minta nasihat dan minta doanya. Nah, mendengar penuturan wanita pendosa tadi, Nabi Musa alaihissalam yang sudah berjanji nggak akan marah, kemudian menjadi berubah. Raut wajahnya memerah, matanya menatap dengan tajam, kemudian tubuhnya berubah bergerak, bangkit dan berdiri. "Enyahlah engkau, pergilah engkau, pelacur hina," kata Nabi Musa. Teriak bentak Nabi Musa. "Aku khawatir gara-gara kamu telah berbuat dosa," kata Nabi Musa. "Ya, karena kamu telah berbuat dosa, Allah akan turunkan azab di tempatku ini." Musa akhirnya berubah menjadi marah, murka dengan dosa besar yang dilakukan wanita ini. Jadi Nabi Musa tadinya janji nggak mau marah, akhirnya jadi marah. Karena wanita ini udah berzina, kemudian membunuh, yang dibunuh bayi yang nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Nah, zaman dulu
kalau setiap ada dosa maksiat itu sama Allah suka cepet diazabnya. Nah, Nabi Musa takut Allah turunkan azab karena wanita pendosa itu ada di rumahnya. Khawatir Nabi Musa, karena Nabi Musa ini Nabi Allah yang suci, yang bersih, yang Allah pelihara, Allah jaga dari berbuat dosa. Ya, maka Musa khawatir, maka diusir. Maka wanita yang tadi udah mohon-mohon supaya nggak marah, udah berkali-kali berusaha sampai dia nggak bisa ngomong, akhirnya dimarahin juga. Maka pergilah wanita ini dengan perasaan sedih, nangis, kemudian dia pergi sana, berguling-gulingan dia di padang pasir karena takut sama Allah, karena dosanya yang begitu banyak. Maka malaikat Jibril datang kepada Musa alaihissalam. Allah utus malaikat Jibril. Ya. Jadi memang sih, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzina itu adalah perbuatan yang sangat fasad, yang sangat buruk, jelek, terhina, kotor. Astagfirullahaladzim. Termasuk dosa yang besar. Yang di akhir zaman ini, zina ini sudah bukan hal yang sangat ditakutkan. Astagfirullah. Sudah nggak ada rasa malu. Selingkuh dengan istri suami tetangga, dengan adik ipar, dengan kakak ipar, dengan teman sekantor, dengan mitra bisnis, bahkan sama tokoh-tokoh agama, para pendeta, bahkan juga ustadz-ustadz yang lalai, astagfirullahaladzim, berzina dengan jamaahnya, pernah dengan santrinya, nauzubillah, summa nauzubillah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngeri kita. Astagfirullahaladzim. Maka Nabi Musa ini merasa jijik dengan wanita pendosa ini yang datang mengadu tersebut. Wajar kalau Nabi Musa alaihissalam mengusirnya. Nah, anehnya kalau di Indonesia ini, kalau orang yang berzina, artis apalagi kan, dia jadi public figure. Ya, jadi presenter. Ya, malah penyanyinya dikagumi dengan remaja dan masyarakat Indonesia yang lemah iman. Padahal mereka itu, orang-orang berzina itu, siapapun dirinya, termasuk kita, kalau kita berzina, nauzubillah, sangat menjijikkan. Apalagi gonta-ganti pasangan, nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngeri kita kalau dengan akhir zaman ini, perbuatan-perbuatan akhir zaman. Nah, membunuh pun juga merupakan dosa yang sangat besar, apalagi terhadap anak bayi yang tidak ada salah, anak haram dari hasil zina. Membunuh jiwa yang tidak berdosa adalah sebab adanya perbuatan terkutuk. Itulah semuanya akibat ulah dari perbuatan seks bebas, kumpul kebo, prostitusi, hidup serumah, belum nikah adalah kehidupan bebas para orang-orang kaya, artis-artis, pejabat yang akhirnya saat hamil khawatir aibnya diketahui orang atau agar tidak ingin diketahui, berdampak pada dibuangnya bayi di tempat sampah. Nauzubillah. Dibuang di sungai, dibuang di kebun, di rumah, ditinggalin di jalan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dipakai kresek, ditaro, ya Allah, tega, astagfirullahaladzim. Ada pula yang digugurkan dengan dukun beranak. Ya Allah. Atau dikasih obat penggugur bayi yang sudah bernyawa. Nauzubillah. Itu dosanya. Mendingan kalau memang sudah gak kuat, pengen nikah. Nah, ini buat anak-anak saya nih. Kalau kalian sudah ingin nikah aja. Saya pernah nyampein ke anak saya waktu masih SMP, yang putri, putra. Kamu jangan pacaran ya. Kalau kamu pacaran nanti mendingan nikahin aja. Mau lulus SMP nih. Udah geleng-geleng. Ya udah, kalau nggak mau jangan pacaran ya. Nggak boleh. Nggak ada dalam Islam pacaran. Nah, jadi beginilah akibat dari pacaran seks bebas. Senang,
Ya, namanya nafsu udah berdua dirayu sama yang laki, atau kalau enggak yang perempuan yang ngerayu. Aduh, zaman sekarang sih bukan hanya laki, saya ngerayu, perempuan juga banyak yang ngerayu. Astagfirullahaladzim. Maka timbullah hasrat, kemudian berzina. Dan dampaknya akhirnya begini, membunuh anak. Auzubillah, berdosa. Karena dosa zina dan membunuh inilah Nabi Musa akhirnya takut kepada Allah, ditimpakan azab. Sebab zaman dulu bila ada yang berbuat dosa besar, Allah langsung turunkan azab. Zaman sekarang pun sebenarnya sama aja. Jadi bila manusia yang durhaka dengan dosa-dosa maksiat, maka Allah akan mengazabnya dengan gempa bumi, gunung meletus, hujan yang gak turun-turun, angin badai yang mengamuk, suara halilintar disertai petir yang menggelenggar, menyambar-nyambar, badai tsunami yang menghempas, hingga penyakit virus yang berdatangan silih berganti. Itu akibat daripada ulah-ulah kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya, kemudian datang lagi tuh virus, macam-macam virus. Dulu sebelum ada COVID ada virus MERS, ada flu burung, aduh, macam-macam dah ya. Ya, hingga banyak memakan korban nyawa di seluruh dunia. Maka Nabi Musa alaihissalam benar-benar marah dengan wanita pendosa yang sebenarnya ingin bertobat kepada Allah. Melihat Nabi Musa marah, wanita itu akhirnya pergi dengan sangat sedih, malu dan takut akan murkaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dipikir wanita ini kalau Nabi Musa murka, pasti Allah juga murka karena dia Nabi Allah. Maka harapan wanita pendosa yang ingin bertobat kepada Allah ini, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin hijrah, ingin bertobat, ingin berubah menjadi wanita-wanita baik, ingin memperbaiki dirinya ke jalan yang benar, seketika itu langsung sirna. Jadi yang tadi ingin baik, ingin kembali. Makanya kalau ada orang datang kepada kita, dia pendosa, banyak dosanya, jangan kita beri harapan yang jangan kita tutup harapannya untuk berbuat baik. Berikan kepada dia harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Itu. Nah, Nabi Musa bukan nggak mau mendengar sebenarnya. Nabi Musa cuma karena takut Allah menimpakan azab, jadi dia usir karena banyaknya dosa ini. Maka wanita tadi harapan-harapannya menjadi sirna, menjadi kandas karena Nabi Musa mengusir dan membentaknya pergi. Betapa pedihnya hati perasaan wanita tersebut, sedih, malu, takut, menggeluti jiwa, hati, pikiran wanita yang ingin bertobat tadi. Allah Subhanahu wa taala yang melihat semua kejadian, melihat semua seluruh yang ada di alam semesta, dan Allah melihat dan mengetahui pembicaraan antara Nabi Musa dengan wanita itu, kemudian mengetahui pula semua isi hati setiap manusia, baik niat baik, niat buruk, yang juga Allah bisa melihat semua peristiwa yang berlangsung antara percakapan Nabi Musa dengan wanita tersebut. Maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menegur apa yang telah dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Maka Jibril menemui dan berkata kepada Musa untuk menyampaikan firman Allah. Wahai Musa, Allah telah menyampaikan teguran kepadamu. Mengapa engkau menolak wanita yang telah berbuat dosa tadi? Dan dia datang kepadamu itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Jibril disampaikan kepada Musa. Ketahuilah wahai Musa bahwa sesungguhnya Allah mengampuni dosa wanita itu. Masya Allah. Jadi Allah mengampuni dosa wanita yang tadi. Maka mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril tersebut, menyesalah Musa karena telah menolak taubat wanita itu. Allah sungguh Maha Pengampun. Siapapun akan Allah ampuni asal dia bersungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah membentangkan kasih sayangnya yang berupa ampunan. Allah sangat mulia dengan sifatnya yang Ghafar, yang Maha Pengampun, yang suka memberikan ampunan, yang gemar memberikan ampunan. Ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan ampuni siapapun di kalangan manapun, sebesar apapun dosa-dosanya, asal hamba tersebut bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya, begitu agungnya sifat Allah taala, mudah memberikan ampunan kepada siapa saja.
kalau hamba itu benar-benar memberikan ampunan. Sungguhnya Allah Maha Mulia, Maha Agung sifat-sifatnya. Jadi Allah masih mengampuni orang pemuda yang membunuh 100. Bahkan tadinya 99. Dia datang ke seorang pendeta Nasrani. Dia berkata, "Wahai pendeta, saya sudah banyak dosa. Dosa saya sudah 99. Saya membunuh orang." Sambil dia membawa pedang. "Apakah dosa saya masih diterima, wahai pendeta?" Pendeta ini ilmunya kurang barangkali. Kurang dalam memahami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Maka pendeta itu berkata, "Wahai pemuda, betapa banyaknya dosa engkau. Sungguhnya Tuhan tidak mengampuni dosa-dosamu." Maka gak banyak ngomong mana ini. Ambil pedangnya, tebas. Langsung mati menjadi 100. Nah, pemuda ini gemes kok nggak. Berarti kalau dia siapa aja saya tanya nggak bilang Tuhan nggak ngampuni, saya geber terus nih. Saya bunuh semua nih. Datang lagi dia ke seorang alim ulama. Ya, pada seorang ulama muslim. Dia berkata, "Wahai ulama, dosa saya sudah 100 membunuh orang. Masih adakah pintu tobat buatku? Akankah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, bisa mengampuni dosa-dosa saya?" Udah matanya udah melotot tadi. Preman dilawan. Masya Allah. Maka ulama ini sudah mengenal ilmu Allah, sudah mengenal asma Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Maka ulama ini dengan santun, "Silakan duduk anak muda, duduklah." Dia kasihlah minuman, makanan, dijamulah. Nah, waktu ulama begitu, dia dijamu, dikasih makan, saya akan jelaskan. Maka hati pemuda ini menjadi tenang, tentram. Duduk dia, dikasih tahu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Jangankan 100 anak muda, engkau telah membunuh 1000, 10.000 manusia, asal engkau datang menghadap Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan penyesalan, dengan mengakui dosa-dosamu kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosamu. Begitu kurang lebih sang ulama menyampaikan wasiatnya. Maka hati pemuda ini menjadi luluh. Maka dia akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, preman ini ketika dia menjadi preman, wanita nggak usah dinikahin, dizinai aja pada mau wanita. Ya, wanita-wanita nakal juga tentunya. Nah, ini ketika dia udah tobat, wanita nakal yang pernah dizinain diajak nikah. "Ayo kita nikah." Nggak mau. Aneh kan? Kenapa, kata pemuda ini? "Enggak," katanya, "aku nggak mau." Maka pemuda ini dia nggak menolak. Dia udah mau baik, udah hijrah. Memang itu ujian lagi itu kalau udah hijrah. Kadang rezekinya nggak ada, duit nggak ada. Terus dia mau baik kerja. Orang nggak ada yang mau nerima kerjaan karena bekas preman takut. Padahal dia biasa udah mau baik. Makanya bagi anda para mantan preman, kalau anda ingin sukses baik, ya sabar ketika anda menghadapi ujian ini. Kemudian benar-benar jangan main-main doang, pengen tobat, tapi nggak taunya meleng sedikit disikat juga, diembat juga uang orang. Jangan, harus bersungguh. Kadang kalau ujiannya mau tobat nih, ditaruh orang uang tes 1 juta, hilang nggak? Kalau nggak hilang, atau dari 1 juta itu dites, hilang nggak selembar uang merahnya 100.000, kalau masih hilang berarti kita belum tobat. Jangan tergiur dengan ada uang, ada yang bukan hak kita, jangan kita ambil ya. Nah, nanti Allah kan yang melihat, itu Allah, bukan orang itu bisa aja ngetes kita, tapi Allah. Kalau anda bersungguh-sungguh ingin tobat kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan, percayalah. Nah, pemuda ini juga gitu diuji. Mereka melamar kerjaan nggak ada yang mau, nggak mau orang pasar. Jadi kuli, saya jadi kuli nggak apa-apa aja kerjaan saya. Jadi keamanan nggak mau juga. Nah, akhirnya dia berputus asa. Dia akhirnya kembali lagi kepada ulama itu. "Wahai Syekh, saya gimana? Saya kok mau nikahin perempuan nggak ada yang mau, kerja orang nggak mau." Kata saya itu, "Kalau anda emang, kalau anda masih di sini, anda susah untuk tobat.
ujiannya begitu. Mendingan Anda pergilah hijrah ke tempat lain yang lebih baik. Di sana kata saya itu. Pergilah engkau ke negeri seberang. Di sana mudah-mudahan negerinya lebih baik, desanya lebih baik. Maka pergilah pemuda ini yang ingin bertobat ini. Maka kemudian belum selesai dia tobat, belum selesai dia, tapi hatinya udah, Allah Maha tahu hatinya udah ingin berbuat baik, hatinya udah benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah wafatkan dia di tengah jalan, belum nyampe ke desa itu. Maka malaikat yang mencatat amal baik berkata, wah ini bagianku. Malaikat yang mencatat amal buruk, oh tidak, ini malaikat ini, oh enggak, ini bagianku, dia pendosa nih. Malaikat azab, ini bagian saya ini, oh enggak. Akhirnya mereka berselisih. Kemudian sama Allah diberitahu, ukurlah mana jaraknya yang lebih dekat perjalanan desa yang akan dituju. Kalau lebih dekat sama desa yang kemarin dia melakukan banyak dosa maksiat, maka berarti dia banyak dosanya. Kemudian kalau dia lebih dekat jaraknya dengan tempat yang ingin dia tuju, ingin hijrahnya, maka insya Allah, kata Allah, maka dia telah bertobat sungguh-sungguh, jaraknya, maka dia selamat. Maka diukur, maka sama Allah diberatkan dia ke tempat yang baik. Karena Allah tuh Maha Pengampun. Allah tuh tahu kalau orang tuh bersungguh-sungguh ingin tobat, ingin baik, ingin hijrah, maka Allah bantu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sifat Allah yang mulia, yang Maha Agung. Jadi Allah masih mengampuni pembunuh 100 nyawa manusia. Allah mengampuni juga mantan seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dia melihat seekor anjing, mantan pelacur ini, bekas pelacur, dia bertobat. Kemudian dia melihat orang minum anjing kehausan, lidahnya menjulur. Maka sama wanita tersebut dia carilah pakai sepatunya dia, atau cari kresek, kemudian dia minumkan sehingga anjing yang kehausan itu nggak lagi kehausan. Ya, maka wanita ini diampuni dosanya. Kemudian Allah juga menerima tobatnya Malik bin Dinar, seorang budak Persia yang pemabuk, pelaku maksiat dan banyak kejahatan. Nah, kemudian Allah pun menerima taubatnya Fudail bin Iyad, seorang begal perampok yang sangat kejam, yang pada akhirnya Malik bin Dinar dan Fudail bin Iyad ini menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi ulama besar. Allah pun menerima taubatnya Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi SAW, yang akhirnya menjadi sahabat yang mulia, menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang sekarang kuburnya bersebelahan dengan manusia mulia, manusia agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun menerima taubatnya Nabi Yunus bin Matta ketika meninggalkan negeri Ninawa. Nah, yang Nabi Yunus bin Matta berdoa, ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Engkau tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar ya Rabb, kecuali hanya Engkau, la ilaha illa anta, subhanak, maha suci Engkau, subhanak, maha suci Engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk hamba-hamba Allah yang telah berbuat zalim. Sungguhnya aku telah berbuat menganiaya, berbuat zalim kepada diriku sendiri. Begitu nangisan Nabi Yunus bin Matta, menyesal karena dia telah meninggalkan medan perjuangan, medan dakwah yang Allah suruh tunggu 3 hari kaumnya ini, Ninawa ini, untuk mendekatkan kepada Allah. Nggak mau. Baru 2 hari Nabi Musa nggak kuat, udah diejek, dicaci, dihina, mau dibunuh malah kan. Ya sebagai manusia biasa Nabi Yunus bin Matta ada rasa takut. Maka dia pergi meninggalkan Ninawa. Pergilah dia naik sebuah perahu. Nah, perahu itu yang punya orang baik juga, orang soleh juga. Nah, dan dia kenal sama Nabi Yunus bin Matta. Maka heran dia pas perahu sudah dikembangkan, sudah layar, dibuka, udah jalan, angin. Aduh, ini aneh. Udah dia kapal, ombak besar, ini ada sesuatu nih, pasti di antara kita ada yang berbuat dosa. Pasti ada yang berbuat salah nih sama Allah. Maka
Siapakah di antara kalian yang berbuat dosa tersebut? Nggak ada yang ngaku lah. Termasuk Nabi Yunus bin Matta. Diam aja semua. Karena malu namanya berbuat dosa. Masa ngaku saya berbuat dosa? Pastilah malu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka angin semakin besar. Ombak semakin menghempas tinggi. Kapal makin, waduh, panik semuanya. Ini bisa-bisa kapalnya, perahunya bisa karam, bisa air masuk. Maka nahkoda kapal mengatakan, siapa yang berbuat dosa? Nggak ada yang jawab, diam semua. Kalau begitu, saya akan undi, dikocok. Siapa di antara kita yang namanya keluar, pasti dia yang berbuat dosa. Maka kalau ini keluar, kita sepakat semuanya untuk keluar dari kapal ini. Terserah, bukan urusan kita, kata dia, daripada kapal ini. Maka semua sepakat, termasuk Yunus bin Matta yang hadir. Dia aja Nabi Yunus. Dia menyadari, tapi dia malu, ya Allah. Kocok. Yang keluar kocokan pertama namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus maksudnya, alaihissalam. Kaget semua orang. Terbelalak semua. Karena seisi kapal itu mengenal Nabi Yunus ini orang baik, Nabi Allah yang berdakwah di jalan Allah. Kaget mereka semua. Ini mungkin salah, kata Nabi. Ini mungkin salah. Maaf Tuhan, maaf guru, maaf Nabi Yunus, kata dia. Kita kocok lagi. Yunus diam aja, menangis. Yunus dalam hatinya, berurai air matanya. Cuman dia tidak tampakkan. Nah, maka dikocok lagi yang kedua. Nama Yunus bin Matta. Semuanya seisi kapal itu kaget. Wah, ini salah. Sekali lagi. Tapi gimana, kata yang lain? Kalau misalnya 3 kali nama Yunus lagi gimana? Iya ya, gimana ya, begitu kira-kira. Nonton di film kartun. Ya Allah, nonton di film kartun produksi NCR, tempat saya dulu bisnis VCD Islam. Jadi lucu filmnya. Gimana ya? Maka setelah itu dikocok. Tapi kita sepakat kalau misalnya Nabi Yunus nanti yang keluar lagi, ya mau nggak mau Nabi Yunus harus keluar, karena bisa jadi Nabi Yunus telah berbuat dosa kepada Allah. Gimana sepakat? Nah, kata nahkoda, ya wahai Nabi Yunus, bagaimana menurut pendapat Anda? Kata nahkodanya dengan bijak. Baiklah, kalau memang itu nanti yang keluar namaku, aku dengan ikhlas akan pergi keluar meninggalkan kapal ini. Aku akan terjun ke dalam laut. Semuanya pada sedih, ya Allah, kasihan. Tegang. Nah, akhirnya ketika nahkoda itu mengocokkan undian yang ketiga, kayak film, maka terjatuhlah undian itu, dan yang keluar adalah Nabi Yunus bin Matta. Gitu kata film kartunnya. Maka terbelalaklah mata orang-orang yang menyaksikan di kapal tersebut. Maka akhirnya saya bersalah, ya Allah, akhirnya aku kembali kepadamu, ya Allah, kata Nabi Yunus bin Matta. Hamba berdosa, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Maka dia menyeburlah dari kapal laut itu, dari perahu itu, ya. Maka seketika itu juga Allah perintahkan ikan, semacam ikan paus, ya. Ikan paus Allah perintahkan untuk menelan ikan paus raksasa lebih besar dari kapal, dari perahu itu. Wah, kaget semua. Nabi Yunus dimakan ikan, begitu teriak orang-orang yang berada di dalam kapal, melihat, menyaksikan sendiri. Maka mereka kejadian yang nggak pernah terjadi. Ikan yang besar tiba-tiba keluar dari dalam laut memakan tubuh Nabi Yunus bin Matta. Maka Nabi Yunus bin Matta berada di 3 kegelapan. Pertama, di kegelapan dasar lautan yang dalam. Kedua, di kegelapan malam. Yang ketiga, di kegelapan perut ikan paus tersebut. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus bin Matta sempat pingsan. Kemudian dia terjaga, dia berada di gelap. Ya Allah, tempat di mana ini? Maka dia sadar kalau bahwa dia juga melihat ketika dia dimakan ikan paus. Maka Allah ajarkan dia kalimat tadi. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, disembahi, diruku dan sujudi, di tempat berdoa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah.
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku telah mengakui telah berbuat zalim, menganiaya kepada diriku sendiri. Maka terus berulang-ulang Nabi Yunus bin Matta. Maka Nabi Yunus bin Matta adalah termasuk hamba-hamba Allah yang Allah ampuni, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang baik-baik, hamba Allah yang rajin gemar berdakwah, walaupun cuma kurang sabar menunggu waktu yang sudah Allah tetapkan untuk negeri Ninawa. Maka akhirnya Nabi Yunus bin Matta Allah keluarkan dari ikan paus dalam keadaan dia telanjang, kemudian dia di tepi pantai dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Maka dia akhirnya malu, dia cari daun-daunan untuk menutupi tubuhnya semuanya, auratnya. Kemudian dia bilang, ya Allah, aku haus, aku lemah, ya Allah, aku minta ya Allah minum air susu ya Allah. Akhirnya baru dia jalan sebentar ada sapi yang sehat, kemudian dia menyusu. Kemudian Allah kasih juga ada lewat sebuah pohon-pohon dan buah-buahan, buah kurma dan sebagainya. Tuh, kalau orang soleh itu minta kepada Allah. Orang-orang dulu begitu. Bahkan memang ulama-ulama kita juga begitu. Dan kita juga begitu harusnya. Kalau mau lapar, minta sama Allah, ya Allah, aku lapar ya Allah. Aku gak punya uang ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah. Beneran dengan yakin. Percayalah pasti demi Allah. Saya udah buktikan itu. Saya buktikan sendiri ya Allah. Saya gak punya uang ya Allah. Nangis saya. Ya Allah, saya gak punya uang. Hanya Engkau ya Allah memberikan saya rezeki ya Allah. Berilah saya rezeki dari hanya Engkau ya Allah. Jangan sampai ya Allah saya ini suka minta-minta sama saudara, sama adik, sama kakak, sama anak. Ya Allah, iya karena berdoa, iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi mintanya hanya kepada Allah, jangan ngarep-ngarep sama orang, kecewa nanti nginjem sama orang. Jangan. Ikhtiar boleh, kalaupun kita harus minjem orang itu bentuk ikhtiar aja, tapi harapan kita kepada Allah. Kalau dia nggak ngasih, kita nggak usah marah, karena bisa jadi dia juga nggak ada uang. Minta kepada Allah. Kalau hati kita gantungkan, kita sandarkan nih, sandar. Jadi kalau nggak ada sandaran kita terjatuh. Nah, jadikan diri kita kepada Allah begitu. Benar-benar menyandarkan kepada Allah. Benar-benar menggantungkan kita kepada Allah. Gimana sih kita gantungan? Di sebuah pohon. Di bawahnya itu jurang. Kalau kita nggak berpegang kuat ya dengan tangan kita di sebuah pohon yang di bawahnya jurang, itu kita akan jatuh mati. Maka kita ketakutan, pastilah kita pegang sekuat-kuatnya, kita dekap sedekap-dekapnya. Begitulah hendaknya kita menggantungkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hendaknya kita menyandarkan diri kita. Kalau kita nggak bersandar kepada Allah, kita akan terjatuh. Jangan kita sandarkan diri kita kepada selain Allah. Meminta, memohon, makan, minum, pakaian, minta kerjaan, minta jodoh, minta anak, minta hati tenang, tentram, hanya kepada Allah. Itulah tauhid yang benar, akidah yang lurus. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa hambanya yang membunuh 10 nyawa, dosa seorang mantan pelacur yang telah memberikan minum kepada anjing, dosanya perampok yang kejam, Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, yang akhirnya mereka menjadi wali Allah. Allah mengampuni dan menerima taubat Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya menjadi sahabat Rasulullah yang mulia. Masya Allah. Allah mengampuni dosanya Nabi Yunus bin Matta. Allah pun mengampuni dosa ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mengakui ya Allah telah berbuat zalim terhadap diriku ya Allah, kata Nabi Musa dan ibunda kita Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku hamba mengakui ya Allah, kami mengakui bahwa kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Sekiranya ya Allah tidak Engkau berikan ampunan kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim ya Allah, berbuat aniaya ya Allah, orang-orang yang merugi ya Allah. Maka ampuni ya Allah. Begitu doa Nabi Adam alaihissalam dan bunda kita Hawa. Nangisannya terisak-isak tiap hari, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan menangis terus. Lalu kita dengan orang tua kita, dosanya cuma sekali saudaraku.
Berbuat dosa ayah kita, bunda kita cuma sekali melanggar perintah Allah. Nangisnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai wafat. Bagaimana dengan saya? Dengan Anda? Dosa kita bukan sekali, tapi berkali-kali. Tapi nangisnya cuma sekali, jarang-jarang, ya Allah. Bahkan dosanya berulang-ulang, berkali-kali. Bertobat diulangi lagi, bertobat diulangi lagi. Sedangkan menangisnya jarang kita. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami ya Allah bergelimang dengan dosa ya Allah. Jangan kau biarkan kami ya Allah menuruti hawa nafsu kami terus menerus ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, Adam, Hawa, sekali berbuat dosa, melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi. Tapi nangisnya Masya Allah, sampai air matanya Nabi Adam itu menjadi aliran sungai-sungai. Dan airnya manis, sehingga burung pipit itu meminumnya senang. Dia berkata, wahai Adam, sungguh minuman tangisan air matamu begitu manis, aku meminumnya. Disangkanya Nabi Adam alaihissalam menghinanya. Maka ayah kita Nabi Adam alaihissalam kembali menangis tersuduh-suduh. Sementara kita dosanya berkali-kali. Bahkan kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan kita ceritakan dosa-dosa kita, berbagi. Bahkan kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa yang sama. Nauzubillah. Saudara tidak menangis dosa-dosa. Tidaklah bertobat. Bahkan kita sering membagi dosa-dosa kita kepada orang lain. Nauzubillah. Bagaimana tidak keras hati kita. Bagaimana tidak kotor jiwa kita. Wajah saja tidak dibersihkan, tidak dicuci dengan sabun, tidak dibersihkan dengan pembersih. Tidak dikasih toner kalau dia wajah. Dengan kapas menghilangkan debu-debu. Yang sebelumnya tidak dicuci dulu dengan sabun wajah, dikasih toner. Itu untuk wajah, tuh, untuk membersihin wajah aja. Kemudian diberikan serum biar tumbuh subur bagus. Kemudian setelah dikasih krim untuk menutup kotoran-kotoran yang ada di wajah. Harusnya hati kita juga sama. Dibersihkan hati ini dengan sabun taubat, penyesalan. Kemudian dikasih kapas keimanan, dicampur dengan toner untuk membersihkan debu-debu dosa-dosa ini. Dengan menangis, dengan tangisan takut karena Allah. Kemudian dikasih serum hati, jiwa, pikiran kita ini. Serum penyubur iman dan takwa dengan banyak baca Quran, dengan sholat, dengan zikrullah, dengan istighfar. Karena serum-serum ibadah itu akan menyuburkan hati dan pikiran kita. Kemudian setelah itu kita tutup dosa-dosa kita dengan krim. Siang malam, pagi siang malam dengan krim-krim amal soleh. Agar diri kita menjadi bersih, sehat, dan menyenangkan. Kalau kita sehat, kita dosanya sedikit, pastilah manusia senang melihat kita. Pastilah malaikat senang sama kita. Allah redha sama kita. Rasulullah senang. Jadi kalau orang itu orang soleh, orang taat, pasti orang itu banyak yang senang. Kecuali orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir.
setan, iblis laknatullah yang membenci orang-orang yang soleh. Kalau ada yang beriman senang melihat. Cobalah kita melihat wajah orang-orang soleh, menatap wajahnya, senang kita. Saya senang melihat wajahnya. Syekh Ahmad Yasin, ulama dari Palestina yang matinya dibom, hancur berkeping-keping, wajahnya lembut, Masya Allah. Saya senang menatap buku bacaan fotonya Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Saya senang melihat fotonya Syekh bin Baz dari Saudi, hamba-hamba Allah yang baik. Saya senang melihat fotonya dari buku tentunya, pendiri Jemaah Tabligh. Insya Allah. Saya senang melihat pendiri buku. Saya baca dari buku maksudnya, disebut Tahrir Indonesia. Saya senang menatap wajahnya, pendiri imam besar kita, Front Pembela Islam, Habibina Rizik Syihab. Semoga Allah lindungi, Allah muliakan beliau ya Allah. Allah jaga beliau ya Allah. Saya senang melihat wajah bercahayanya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Saya senang melihat wajah bercahayanya Syekh Ahmad Jabir. Saya senang melihat menatap wajah guru saya, ulama saya, Agim Ustadz Abdul Hakim Nastiar, yang saya dulu dinikahkan dengan beliau. Saya senang dengan orang-orang soleh, orang-orang yang lain yang baik-baik. Masya Allah, wajahnya bercahaya. Senang kita karena mereka orang-orang baik. Sama. Kalau kita orang biasa nih, bukan orang soleh nih, ini kita nggak bicara masalah keimanan. Mukanya bersih, jerawatnya nggak ada, bersih, mukanya, pipinya bersih, orangnya bersih, sehat, wangi, harum, pasti kita senang. Nah, lihat bayi, bayi kan belum ada dosa tuh. Senang kan kita, senang kita nyiumin bayi, apalagi wangi, rambutnya ibunya sering mandiin, rambutnya wangi, badannya wangi, kita ciumin tuh sang bayi. Nah begitulah kalau kita juga, walaupun kita bukan bayi, kita udah tua, tapi kita berusaha membersihkan diri kita, lahir batin kita, orang senang menatap kita, orang senang. Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah mulianya, agungnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, yang gemar memberikan ampunan, yang suka memberikan ampunan. Samudra ampunannya sangatlah luas, tiada terbatas. Masya Allah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah berupa ampunannya bila kita bertobat. Jangan takut kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan, sekalipun dosa kita sebanyak butiran pasir di luasnya pantai yang ada di bumi ini atau di lautan, sekalipun dosa kita sebanyak daunan yang ada di pepohonan, sekalipun dosa kita sebanyak gumpalan awan yang ada di langit yang membumbung tinggi, sekalipun kita membawa banyak dosa-dosa kita sebanyak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang berada di dalam permukaan bumi, aku tidak peduli, kata Allah, asal engkau datang bersungguh-sungguh dengan merintih, datang dengan menangis penuh penyesalan, bahkan merangkak menghadap Allah seperti bayi untuk memohon belas kasihan ampunannya, memohon pengampunannya, memohon kasih sayangnya yang Allah senang gemar memberikan ampunan. Demi Allah yang maha luas ampunannya, demi Rasulullah yang mulia, pasti Allah akan terima tobat kita. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Karenanya Allah memiliki nama yang indah, Ya Ghafar, yang Maha Pengampun. Manusia tempatnya lupa, tempatnya dosa. Sebaik-baik pendosa adalah yang cepat kembali ke hariban ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat sayang dan mencintai hamba-hambanya yang segera kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah.
Kembalilah kepada Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah. Kembalilah ke surga. Maka kembalilah kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh tobat itu yang pertama, kita harus menyesal atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Menyesal dulu, diingat-ingat dosa-dosa kita, ya Allah, dicatat kalau perlu dosa kita itu apa aja. Dari kita mulai, kita pasti ada yang ingat. Dari kita mulai akhir balik itu kita pasti ingat. Saya masih ingat, SD saya masih ingat. Sedangkan balik itu sekitar SMP. Bahkan saya umur 7 tahun, saya masih ingat. 6 tahun saya masih ingat. Pasti masih ingat kalau kita, karena di sini kita tuh ada memori yang nggak pernah hilang, ya, yang Allah simpan. Jadi kita ingat dosa kita apa dulu dari kita mulai akhir balik. Ya Allah, kita begini begitu, dicatat. Yang tahu cuma kita, orang lain nggak usah tahu, istri, anak nggak usah tahu, disimpan. Jangan sampai dia tahu. Kalau perlu cuma di HP-nya dia simpan. Kemudian kita ingin, ya Allah, ini dosa aku. Kita habis sholat, sujud di rumah ketika kita sendirian di mihrab kita, ya Allah, ini dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, ini amal-amal dosa-dosa saya, ya Allah. Sebelum nanti Allah menghisap, Allah membuka lembaran demi lembaran, mushaf demi mushaf, dosa-dosa kita yang berlembar-lembar. Bisa jadi dosa kita bukan segini tipis ini. Bisa dosa kita nanti besar ini. Lembar-lembar. Allah buka setiap mushaf amalan-amalan kita. Dari mulai kita akhir balik sampai kita besar. Maka sebelum Allah membuka itu semua, kita buka dulu. Kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah, ini dosa-dosa ya Allah, kita sebutkan dalam hati, biar orang gak ada yang dengar. Dosaku ya Allah, begini, 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan ya Allah, betapa banyaknya dosaku kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kita bacakan ya Allah di dosaku. Ampuni ya Allah. Tuh, itu salah satu bentuk kita tobat kepada Allah, menyesal. Insya Allah saya juga akan lakukan hal seperti itu. Dan sudah saya lakukan, sudah saya catat-catat. Kemudian, ya Allah, ampuni dosa kita. Setelah kita menyesal, kita akui ya Allah, hamba akui ya Allah, hamba berbuat dosa. Karena bentuk tobat kita adalah mengakui dosa kita. Sebagaimana pengakuan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus bin Matta, mengakui dosa-dosa. Nah, kemudian setelah itu kita menyesal, mengakui dosa, kemudian kita menjauhkan perbuatan dosa. Tidak lagi di lingkungan sekitar, kondisi, dan sebagainya untuk melakukan hal-hal yang membuat dosa, kita tinggalkan. Kemudian kita tutup dosa-dosa tersebut dengan krim amal soleh. Jadi kalau bekas jerawat, ada hitam, flek hitamnya, maka untuk menutupnya harus pakai krim. Krim aja pakai siang malam, berarti kita harus menutup dosa-dosa kita juga siang malam. Dengan krim amal soleh, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan sholat sunnah, saum, sholat tahajud, sholat duha, sholat yaumul bait, dan sebagainya. Itu krim penutup dosa. Kalau itu kita sandingkan dengan skincare. Nah, ini biasanya kan yang senang ini ibu-ibu nih. Nah, sengaja bahasa saya seperti itu supaya gampang nyambung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini sudah agak panjang nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.